7 tips dari aku untuk kalian yang sedang dating sama orang India atau berencana untuk menikah dengan orang India. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Lisa Asjid. Teman-teman, di video kali ini aku ingin membagikan tips untuk kalian yang sedang menjalin hubungan atau punya rencana untuk menikah dengan orang India. Jadi sebelum menikah dengan orang India khususnya, kalian harus pikirkan terlebih dahulu ya, gimana nanti kehidupan kalian di India, di negara orang yang otomatis udah jauh dari keluarga kalian di Indonesia, jauh dari lingkungan kalian yang ada di Indonesia seperti biasanya. Jadi harus kalian pikirkan matang-matang bagaimana nanti kehidupan kalian di sana, bagaimana nanti juga keamanan kalian di sana, itu kalian harus pikirkan matang-matang. Untuk itu kalian bisa dengarkan tips dari aku ya teman-teman. Mari langsung aja. Oke, tips yang pertama untuk kalian yang berencana nikah dengan orang India yaitu mental. Otomatis kalian harus punya bekal mental ya. Jadi di India itu dari segi makanan kita nggak bakal segampang itu dapat bubur ayam. Kalian nggak bakal nemu mie ayam, kalian nggak bakal nemu ketoprak, kalian nggak bakal nemu nasi uduk di India. Itu nanti mungkin bakal jadi masa-masa transisi kalian, masa-masa terberatnya kalian ya. Jadi banyak sekali sih ya faktor-faktor. Apalagi kalian juga harus pikirkan, kebanyakan orang India itu atau pasangannya India, khususnya untuk anak laki-laki itu bakal berat untuk ninggalin keluarga apalagi orang tuanya. Jadi kalian harus siap juga, siapkan mental kalian untuk bisa tinggal dengan mertua kalian, bahkan ipar-ipar kalian juga. Itu kalian harus pikirkan ya. Kalau misalnya kalian merasa tidak keberatan ya go ahead. Tapi kalau misalnya kalian punya rencana untuk mau tinggal terpisah, itu harus dibicarakan sebelum menikah. Jadi itu ya teman-teman, masih banyak lagi yang akan dihadapi di kemudian hari setelah menikah juga, apalagi tinggal di negara orang, apalagi India ya. Jadi mental itu benar-benar paling utama. Kalau misalnya kalian mentalnya nggak kuat, misalnya nggak kuat jauh dari keluarga, mendingan dipikirkan terlebih dahulu untuk menikah, apalagi dengan orang India ya. Yang kedua, itu kalian harus tahu benar bibit, bebet, dan bobotnya pasangan dari kalian ya. Kenapa ini perlu sekali? Karena memang kita itu bakal hidup di negara orang, di negara India. Jadi benar-benar harus dipikirkan sekali gimana sifatnya pasangan kalian, gimana juga background keluarganya, karena itu nanti berkaitan dengan keamanan kalian di sana. Udah jauh dari keluarga sendiri, nanti kita udah jauh dari Indonesia. Kalau misalnya kita dapat pasangan yang nggak baik, gimana nanti kita kondisinya di sana? Taruhlah pasangan kalian baik, tapi kalau misalnya background keluarganya yang misalnya nggak baik sama kalian, itu juga bakal jadi masalah ya di kemudian hari setelah menikah. Jadi benar-benar harus tahu, benar-benar harus diselidiki terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian bisa datang dulu ke negara pasangan kalian atau ke India, kalian lebih baik datang dulu, lihat dulu gitu. Kalau pasangan kalian nggak benar-benar baik dan terjadi apa-apa sama kalian, kita nggak bisa lari kemana-mana ya kan. Kalau misalnya kita hidup di kota-kota besar, mungkin masih bisa dekat dengan kedutaan Indonesia yang ada di negara tersebut. Tapi kalau misalnya hidup di kota-kota kecil, kayak aku nih ya, kalau misalnya mau ke kedutaan itu minimal harus pergi ke Mumbai. Mumbai itu jauh sekali, kalau naik kereta harus 6 jam. Kalau misalnya naik mobil harus 8 jam, itu jauh sekali. Jadi benar-benar harus kalian perhatikan, kalian harus ketahui gimana kondisi background dan sifat dari pasangan kalian ya. Sekarang tips yang ketiga yaitu bahasa ya. Jadi
Di India itu banyak sekali bahasa lokal, karena India juga besar ya, sama kayak di Indonesia. Kayak kita di setiap provinsi itu mereka punya bahasa lokalnya masing-masing. Di India juga sama, jadi kayak setiap state itu mereka punya bahasa lokalnya masing-masing. Jadi memang bahasa utamanya India, tapi mereka juga di kota-kota yang lain itu punya bahasa lokalnya sendiri. Nah, minimal kalian bisa bahasa India. Dan menurut aku ya, bahasa India itu sangat-sangat complicated banget. Lebih susah daripada bahasa Inggris menurut aku sih. Aku sudah 4 tahun di sini, tapi bahasa India aku juga masih terbata-bata ya, belum terlalu lancar. Ya, kalian nggak bisa langsung bisa bahasa India, itu juga udah pasti. Minimal kalian punya bekal bahasa Inggris. Nah, jangan khawatir kalau karena di India itu udah banyak sekali orang yang bisa bahasa Inggris ya, jadi sedikit-sedikit juga mereka bisa. Jadi kalau misalnya kalian lagi di luar mau bertanya, mau apa segala macam gitu, kalian kalau sudah punya bekal bahasa Inggris akan mempermudahkan kalian ya, nggak terlalu sulit. Itu juga bakal berlaku buat kehidupan kalian sama pasangan ya. Kalau misalnya kita punya masalah bahasa, gimana nanti kehidupan kita ke depan ya, kalau misalnya nanti ada masalah, itu bakal memicu ke masalah yang lebih besar ya, karena misunderstanding atau salah paham seperti itu. Yang keempat yaitu finansial. Jadi usahakan kalian atau pasangan kalian itu sudah mapan dalam finansialnya ya, dalam finansial. Karena apa? Ya namanya kita udah beda negara, nikah beda negara ya, nikah satu negara aja yang namanya pernikahan itu salah satu masalah terbesarnya adalah finansial ya, atau keuangan. Nah, apalagi kita tinggal dengan suami dari beda negara, dari India. Kalau misalnya suatu saat kita pengen pulang ke Indonesia, atau misalnya kita lagi rindu sama keluarga kita di Indonesia, pasti kita mau berkunjung ya, minimal setahun sekali, atau misalnya berapa tahun sekali, kita pasti ingin sekali menjenguk orang tua, menjenguk keluarga di Indonesia gitu ya. Dan kalau misalnya kondisi finansial suami kalian oke, baik ya, bagus gitu loh. Dan nikah antar negara itu nggak murah ya biayanya teman-teman. Jadi banyak sekali dokumen-dokumen yang harus diurus, urus visa tinggal juga itu juga harus diurus. Jadi benar-benar kalian pastiin finansial suami kalian atau pasangan kalian itu mapan ya, maksudnya cukup lah ya. Jadi ada keamanan nanti ke depannya. Jadi ya benar-benar harus kalian harus rundingkan juga sebelum menikah. Gimana? Sekarang masuk ke tips yang kelima, yaitu kalian harus siap juga dengan perbedaan budaya ya. Otomatis kalau kita nikah sama orang luar, nanti akan ada permasalahan perbedaan budaya juga. Setiap negara punya budayanya masing-masing ya, apalagi negara India yang budaya sama tradisinya aja masih sangat kuat sekali dipegang. Nah, jadi kalian juga harus pintar-pintar menyesuaikan diri dan juga mengikuti ya, apalagi bagus-bagus kalian bisa mengikuti gitu loh. Itu yang aku rasakan, kayak misalnya di India itu kehidupan kekeluarganya masih kuat, kehidupan bertetangga juga masih, mereka tuh ya kalau bisa kalian juga bisa deket sama tetangga-tetangga gitu sekitar. Kalau misalnya kalian tinggalnya masih kayak aku misalnya di perumahan gitu, kalau misalnya mungkin yang tinggal di apartemen oke lah ya, jadi nggak terlalu harus deket juga sama tetangga-tetangga gitu ya. Dan kekeluargaannya mereka itu masih sangat kuat, otomatis kalian juga harus ikut menghormati keluarga dari pasangan kalian juga ya. Seperti pepatah bilang ya, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Tips yang ke-6 yaitu iklim ya. Jadi kalian harus persiapkan diri kalian, karena di India itu kita punya 3 iklim. Ada musim panas, musim dingin, dan musim hujan. Jadi di India itu musim panasnya sangat ekstrim sekali, bisa menyentuh angka di atas 40 derajat. Jadi kalian harus benar-benar siapkan diri kalian juga ya. Kalau misalnya kalian nggak kuat panas gimana gitu ya kan. Nah kalau musim dinginnya pun sama, dinginnya juga ekstrim. Nggak semua negara bagian ya, nggak semua di India itu
ada musim dingin kayak di tempat aku, kayak di Gujarat itu ada musim dingin tapi nggak sampai bersalju, tapi tetap ya itu berasa banget dinginnya. Kalau kita udah musim dingin itu udah males, mau aktivitas juga udah males banget karena bener-bener dinginnya ekstrim. Apalagi ya yang kalau misalnya kalian ada pasangan orang-orang yang dari yang deket-deket sama Himalaya ya, kayak Shimla, kayak Kashmir, itu mereka musim dinginnya itu sampai bersalju. Saljunya itu benar-benar tebal sekali. Jadi ya kalian harus, kalau misalnya nggak kuat sama dingin banget ya, kalian harus pikirkan juga ya teman-teman. Musim panasnya juga sama ekstrim sekali ya. Apalagi biasanya kalau musim panas itu jatuhnya itu di bulan puasa. Jadi benar-benar ekstrim. Bisa di atas 40 derajat, 42, 43 bahkan seperti itu. Jadi kalau kalian harus pikirkan ya. Ada musim hujan juga di sini. Itulah dia. Kalau misalnya di India itu ada 3 musim, di Indonesia kan cuma ada 2 ya, musim panas sama musim hujan aja. Jadi kalian harus juga persiapkan diri kalian dengan iklim-iklim yang ada di Indonesia juga, yang ada di India maksud aku. Dan tips yang ke-7 atau yang terakhir yaitu dokumen ya. Jadi untuk menikah antar negara itu otomatis pengurusan dokumennya lebih ribet ya dibanding kita nikah satu negara aja. Itu ribet, apalagi untuk nikah antar negara ya, kita harus datang ke kedutaan negara yang bersangkutan tersebut, yaitu negara India, dan juga kita harus datang ke KUA juga. Kita juga harus diminta juga dokumen-dokumen langsung yang asli dari calon pasangan kita yang dari India. Jadi pasti itu bakal menguras kesabaran ya, menguras kesabaran yang lebih, menguras tenaga, menguras biaya juga, pokoknya lebih. Jadi kalian harus siap juga di situ ya. Itu sih kalau masalah persyaratan-persyaratan nikah sama warga negara India itu udah banyak dijelasin juga di YouTube. Di YouTube itu banyak. Nanti mungkin aku juga bakal buat ya suatu saat nanti aku akan buat. Kalau misalnya pokoknya untuk lebih tahu apa aja persyaratannya, gimana prosesnya, nanti kalian bisa lihat aja. Banyak kok YouTuber yang udah ngebahas tentang ini. Oke, jadi itu aja tips-tips dari aku. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Sampai sini aja video kali ini. Mungkin di next selanjutnya aku bakal bagikan tips-tips yang lain seputar India. Kalau misalnya ada yang kalian ingin tahu lebih lanjut tentang India, kalian juga bisa komen di bawah. Terima kasih sudah mengikuti video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Terima kasih.